Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la ya'ti bil hasanati illallah masyaallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sengaja saya awali dengan bismillahi masyaallah karena acara kita malam hari ini yang hadir jamaahnya luar biasa, masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang kita muliakan bersama-sama, ibu kita tercinta, Ibu Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, umur panjang, amin ya rabbal alamin. Dan kita minta tepuk tangan dari panjenengan untuk tambah semangat beliau. Yang kita muliakan beliau akhinal karim, saudara kita Gus Emil Elistianto Dardak beserta dengan Ning Arumi Bahzin. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Bapak Kasdam yang saya muliakan, Bapak dari Dirlantas Polda Jawa Timur Bang Iwan, dari Sekda Provinsi Jawa Timur, dari Kakan Kemenak Provinsi Jawa Timur Gus Bahtiar, Pak Suja yang saya hormati, Ibu Jaksa yang saya hormati, segenap para Forkopimda Provinsi Jawa Timur, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, segenap para jamaah yang rawuh dari berbagai macam jamaah, ini yang paling istiqomah. Tahun kemarin juga sama, warna kerudungnya warna pink, dari jamaah Al Yasmin, semangatnya luar biasa. Dan juga dari jamaah pengajian, jamaah majelis taklim yang lainnya yang hadir malam hari ini, terima kasih atas rawuh panjenengan semuanya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi di awal memang saya ditanya oleh Ibu Gubernur, Gus, kira-kira Lailatul Qadarnya kapan? Saya ini langsung, ini pertanyaan kelas berat ini. Ditanya oleh beliau kapan Lailatul Qadarnya. Saya hanya bisa menjawab, mohon maaf Bu, saya bukan pangkatnya untuk menjawab kapan malam Lailatul Qadar itu datang. Tapi kami meyakini bahwasannya malam Lailatul Qadar itu adalah sirrun min asrarillah, adalah rahasia dari rahasia-rahasianya Allah. Tidak ada yang tahu sebenarnya kapan malam Lailatul Qadar itu turun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan memang sengaja oleh Allah dirahasiakan. Kalau oleh Allah malam Lailatul Qadar itu diumumkan di awal Ramadan, pengumuman malam Lailatul Qadar tahun 2026 jatuh
pada tanggal 13 Maret katakanlah, yakin banyak orang yang akan sholat taraweh memenuhi masjid hanya pada tanggal 13 Maret. Kalau diumumkan pada tanggal tertentu, niscaya orang-orang akan beribadah mendekatkan diri kepada Allah hanya pada malam yang diumumkan. Akan tetapi Allah berkehendak bahwasannya setiap malam di malam-malam Ramadan itu berpotensi untuk turun Lailatul Qadar. Sama halnya seperti malam nuzulul Quran. Para ulama mengatakan bahwasannya malam nuzulul Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Para ulama mengatakan bahwasannya malam turunnya Al-Quran itu malam 17 Agustus pada waktu itu. Sehingga walaupun toh sebelum tanggal 20 Ramadan itu masih ada kemungkinan untuk turun malam Lailatul Qadar. Maka kita hanya bisa berharap dan berlomba-lomba untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang abadi. Al-Quran tidak akan pernah berubah sampai nanti hari kiamat, sampai nanti Al-Quran diangkat oleh Allah, tidak akan pernah berubah. Muncaan orang Madura Al-Quran neka pakun tak berubah, selamanya tidak akan pernah berkurang, tambah juga tidak. Akan ada yang nambahin, pasti akan ada ketahuan, tidak akan pernah berubah. Janji Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka Al-Quran selamanya tidak akan pernah berubah. Dan Al-Quran ini adalah satu sastra yang tidak ada duanya. Nilai sastra tertinggi itu adalah Al-Quran. Dulu ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang terkenal dengan sebutan Abu Sastranya orang Arab, bapak sastranya orang Arab. Katakanlah dulu ada Shakespeare, tapi di zaman dulu, zaman jahiliyah, itu ada yang namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Al-Walid ibnul Mughirah, bapak sastra Arab di zaman jahiliyah, pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin mendengar ayat Al-Quran, lantunkan ayat Al-Quran. Kemudian Rasulullah menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihzan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ila akhiril ayah. Seketika itu orang yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah langsung tercengang dan dia mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, saya yakin ini bukan kalamnya manusia, ini bukan perkataannya manusia, ini adalah perkataan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu para rawuh untuk menandingi kehebatan ayat Al-Quran. Tidak akan ada yang mampu. Kehebatan lagi di dalam Al-Quran adalah la yumilluhu qari'uhu wa la yamujjuhu sami'uhu. Orang itu kalau membaca Al-Quran itu nggak akan ada bosennya. Habis satu halaman pengen tambah lagi, betul apa betul? Dapat 2 halaman pengen tambah lagi, nggak ada bosennya orang itu baca Al-Quran. Dan orang yang mendengar bacaan Al-Quran itu pun juga tidak akan pernah bosen. Makanya tadi yang dibaca oleh qori'ah kita, pembaca Al-Quran kita,
Itu berapa ayat yang dibaca oleh beliau tadi itu? Lebih dari 7 ayat. Ada satu ayat panjang banget. Itu pun juga kita mendengarkan enjoy aja, enak aja. Kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan itu yang punya hanya Al-Quran. La yumilluhu sami'uhu wala yamujju, la yumilluhu qari'uhu wala yamujjuhu sami'uhu. Orang yang membacanya tidak pernah merasa bosan, dan orang yang mendengarnya juga tidak akan pernah merasa lelah untuk selalu mendengarnya. Alhamdulillah, malam hari ini malam nuzulul Quran. Malam hari ini kita bersama-sama untuk memperingati happy birthday-nya Al-Quran, ulang tahunnya Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah ada yang menandingi. Ada satu orang lagi yang terkenal dengan sebutan nabi palsu. Namanya adalah Musailamah Al-Kadzab. Kita pasti pernah mendengar nama orang itu. Dia berusaha menulis satu syair untuk menandingi Al-Quran. Dia melihat di dalam Al-Quran ada surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'as habil fil, sampai akhir surat. Itu ada orang namanya Musailamah Al-Kadzab, di mana dia meniru surat Al-Fil dengan mengatakan Al-Fil wa ma adraka mal fil, gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Gajah kupingnya besar, badannya besar, kakinya besar, telalainya panjang. Itu ditulis oleh orang yang namanya Musailamah Al-Kadzab dalam rangka untuk menandingi Al-Quran. Tidak ada satupun orang yang mampu untuk menandingi kehebatan daripada Al-Quran. Maka kita berharap malam nuzulul Quran yang kita peringati malam hari ini betul-betul bisa menambah semangat kita untuk selalu membaca Al-Quran, untuk selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Al-Quran nanti dikatakan syafi'un, Al-Quran dikatakan musyaffa'un, Al-Quran dikatakan mahilun musaddaq. Ada 3 hal, 3 predikat yang nanti di akhirat akan disandang oleh yang namanya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran syafi'un. Apa? Yang kedua, Al-Quran musyaffa'un. Apa? Yang ketiga, Al-Quran mahilun musaddaq. Apa? Yang pertama, Al-Quran adalah syafi'un. Syafi'un itu artinya yang memberi syafaat. Al-Quran nanti akan memberi syafaat bagi siapa saja yang membacanya. Al-Quran yang kedua dikatakan musyaffa', yang mana syafaat Al-Quran itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran mahilun musaddaq. Mahilun musaddaq ini artinya adalah syahidun makbulun musaddaq, yaitu akan bersaksi kepada orang-orang yang pernah membacanya. Ini pernah membaca saya, ini pernah bertemu dengan saya. Barang siapa yang pernah bertemu dengan saya pasti akan memberikan syafaat kepadanya. Kenapa Al-Quran itu dikatakan sebagai mahilun musaddaq? Saksi bagi siapa saja yang pernah membacanya. Begini para rawuh, setiap ayat di dalam Al-Quran itu ada yang menjaga. Satu ayat ada yang menjaga, dan tidak hanya satu ayat yang menjaga, akan tetapi satu huruf di dalam Al-Quran itu ada yang menjaga. Allah mengirimkan malaikat untuk menjaga satu huruf di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran tidak akan pernah berubah. Lawang satu huruf dijaga oleh malaikat. Kalau orang selalu membaca Al-Quran,
maka dia akan selalu bertemu dengan para penjaga Al-Quran. Walaupun toh dia membaca 3 huruf saja di dalam Al-Quran, malaikat yang menjaga huruf ini nanti akan mengantarkan dia qadahu ilal jannah, mengantarkan dia sampai masuk ke dalam surganya Allah. Ada orang membaca ayat Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Anaknya dari belakang teriak-teriak, "Bu, sinetron drama Koreane wis mulai." Shadaqallahul adzim. Dapat 1 ayat, dapat 3 huruf, huruf alif, lam dan mim. Ini orang berarti sudah ta'aruf, sudah berkenalan dengan malaikat yang menjaga huruf alif, lam dan mim. Nanti di surganya Allah, orang ini akan disusul, Bu. Orang ini akan dijemput oleh malaikat yang menjaga huruf alif, lam dan mim itu. Lu iki dhisik pernah ketemu karo aku, iki pernah ketemu karo alif, iki pernah ketemu karo lam, iki pernah ketemu karo mim. Akhirnya oleh malaikat dijemput, diantarkan ke dalam surganya Allah. Kuwi cuman 3 huruf, hanya 3 huruf. Apalagi kalau kita setiap hari selalu membaca Al-Quran, berapa tabungan malaikat yang kita tanam ada di surganya Allah. Berapa malaikat yang kelak nanti akan menjemput kita di surganya Allah. Semoga kita tambah semangat dalam membaca Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Walaupun toh angel-angel maca Quran. Lanjut, permasalahannya niku, kalau kita membaca Al-Quran, makhrajnya kurang pas, tajwidnya kurang pas, panjang pendek huruf atau bacaan kurang pas, akhirnya patah semangat. Wonten apa mboten sing kados ngoten niku? Ketika membaca Al-Quran, apalagi kemudian belereng, apa belereng bahasa Indonesia ini Bu? Napa Pak Jazuli belereng? Kabur kan lari. Wis pokoknya belereng. Jadi ketika membaca Al-Quran kemudian tulisannya itu membelerengkan, sehingga dia tidak bisa tampak dengan jelas. Akhirnya ya wis lah, tutup Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Ini ada satu pesan dari Sayyidatuna Aisyah, ibunda kita Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasannya man yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa alaihi syaqun lahu ajron. Menurut Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa membaca Al-Quran kemudian dia kesulitan membaca Al-Quran, tapi dia tetap lanjut, tidak patah semangat, lanjut terus baca Al-Quran. Wa yatata'ta di situ artinya dia terpatah-patah dalam membaca Al-Quran, tapi dia lanjutkan untuk selalu membaca Al-Quran. Maka apa kata Sayyidatuna Aisyah? Lahu ajron, dia akan mendapatkan 2 pahala. Kemudian dari hadis ini para ulama membuat satu kaidah, bahwasannya man amila amalan salihan wa yat'abu fihi falahu ajron, ajrun fi amalihi wa ajrun fi ta'abihi. Yang artinya ini harus kita tulis bersama-sama, kita hafalkan sebagai penyemangat kita, dan harus kita tahu artinya, catat artinya. Mungkin ini nanti akan keluar dalam ujian seleksi CPNS pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Apa itu artinya? Barang siapa yang melakukan amal soleh, kemudian dia merasa berat, arep berangkat kerja, poso-poso, tenggorokan kering, mau bekerja di siang hari, tapi panasnya terik matahari luar biasa, akan tetapi dia tidak patah semangat. Dia merasa berat dalam melakukan tugasnya, dia merasa berat dalam beramal soleh, tapi dia masih tetap semangat. Maka apa kata para ulama? Lahu ajron, dia akan mendapatkan 2 pahala. Kenapa 2 pahala? 1, pahala dari amal soleh yang dia lakukan. Yang kedua, pahala di mana dia merasa berat tapi dia masih tetap untuk melanjutkan amal soleh tersebut. Maka dari itu jangan sampai patah semangat untuk kita beramal soleh, karena selain manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses, akan tetapi dia mendapatkan 2 pahala, pahala amal soleh yang dia lakukan dan pahala di mana dia tetap semangat walaupun toh kecapean. Understand? Alhamdulillah. Maka tambah semangat kita. Ingat, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan bahwasannya bolehlah yang namanya burung itu terbang dengan kedua sayapnya, kita manusia bisa terbang menggapai harapan dengan kuatnya semangat kita. Teks aslinya dikatakan yatirul mar'u bijanahaihi, yang namanya burung itu terbang dengan kedua sayapnya, tapi kita almar'u yatiru bihimmatihi, manusia terbang dengan semangatnya. Semoga tambah semangat nuzulul Quran, semangat Al-Quran, insya Allah akan menambah semangat kita dalam bertakarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampun nggih? Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan keberkahan dari acara kita malam hari ini. Mohon izin Ibu Gubernur, saya sama MC diminta untuk tambah doa. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mardiyya, jam'an mubaraka, jam'an ma'luma, jam'an malhudha, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Allahumma ja'al hadal masjid masjidan ma'muran bit ta'at, ij'al hadal masjid masjidan ma'muran bil ibadat, ij'al hadal masjid masjidan ma'muran bid dirasat, ij'al hadal masjid masjidan mardiyya. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya sami'ad du'a, iqdi hajatina, balligh maqasidana, khallis niyatina, waqdi hajati hadhil muhafadhah al-muhafadhah Jawi Syarqiyah, waqdi jami'a hajati muhafadhatina, Ibu Nyai Khafifah Indar Parawansa, waqdi jami'a hajati wakili muhafadhatina, hajati Gus Emil Elistianto Darda, wa jami'i hajati jamaah fi hadal masjidil mubarak. Allahumma barik lana fi hadha syahril mubarak. Allahumma arzuqna bi hadha syahril mubarak biliqa'i lailatul qadar allati khairum min alfi syahr. Ya qadiyal hajat, ya sami'ad du'a,
hadza du'auna kama amartana, istajib lana du'aana kama istajabta du'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.